di Indonesia Barat ya, dan selamat malam di Indonesia Tengah ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi pada sore hari ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita sesi yang kedua ini kita masih dan tetap berbicara tentang diet ya, diet yang dirancang, didesain oleh pencipta kita. Dan seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa mulai sesi yang kedua ini sampai yang terakhir kita akan membahas bukti-bukti ilmiah ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Yang alasan minggu yang lalu kenapa Tuhan memberikan makanan-makanan kepada manusia, tujuannya apa dan apa yang dianjurkan untuk digunakan. Dan mulai dari sesi yang kedua ini sampai yang terakhir kita akan berbicara bukti-bukti ilmiahnya ya. Apa yang sudah ditemukan manusia yang ternyata betul-betul menunjang apa yang disampaikan oleh menunjang desain makanan yang memang didesain oleh pencipta manusia ya. Saya akan share screen. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Nyonya Ellen G. White ya. Buku ini buku yang sudah ditulis di sekitar tahun 1800-an akhir. Ya. Kemudian buku ini sampai saat ini ya, tetap digunakan. Jadi sudah 150-an tahun ya, hampir 150 tahun buku ini tetap digunakan. Kenapa? Karena isi dari buku ini biasanya kalau buku bestseller itu kan mungkin hanya dalam hitungan beberapa bulan ya, paling lama mungkin 1 tahun, 2 tahun masih bestseller ya. Tapi buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang namanya Petunjuk Diet dan Makanan Anda itu sampai saat ini masih digunakan. Kenapa? Karena dulu apa yang ditulis itu tidak diterima orang. Tapi semakin kemajuan zaman semakin terjadi, waktu semakin bertambah di era modern ini, apa yang disampaikan itu ternyata sudah lebih update dengan yang seharusnya kita lakukan. Ya. Dalam buku ini, penulis buku ini menyebutkan bahwa makanan yang dipilih oleh pencipta, ya, oleh pencipta manusia, oleh Tuhan, itu terdiri dari buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, serta sayuran. Dan di dalam Al-Quran juga ada, ya, di dalam Al-Quran ada yang ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan itu memang sudah memilih makanan seperti ini buat kita ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Inilah makanan yang paling lezat dan menyehatkan kalau disediakan secara alamiah dan dengan cara yang sederhana. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar apa bukti-bukti ilmiah terkait dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dan saat ini. Saya memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu satu konsep ketika kita mau berbicara, mau menyebut bahwa satu makanan itu sehat buat manusia, maka nggak bisa hanya ngomong jenisnya saja. Sebagai contoh, sebagai dokter spesialis gizi klinik, saya banyak sekali pertanyaan dari pasien. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, dok, pisang sehat nggak ya buat saya? Sederhana kan pertanyaan itu ya. Dok, saya bisa nggak ya makan tomat? Saya bisa nggak ya makan durian? Ya. Itu pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi dalam kenyataannya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Ya. Kenapa sangat sulit untuk dijawab? Karena kalau kita berbicara masalah makanan yang sehat, maka itu tidak bisa dilihat hanya dari jenisnya saja. Ya, tapi banyak sekali aspek yang harus kita pertimbangkan untuk menyebut satu makanan itu sehat atau tidak sehat pada seseorang atau orang yang lain. Karena bisa saja sehat bagi satu orang, orang lain tidak sehat. Saya mau memperkenalkan konsep atau prinsip makanan sehat 7K. Jadi kalau kita mau bilang makanan sehat atau tidak, cek dulu kondisinya apa. Ini yang pertama yang harus diketahui. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, bisa saja makanan itu akan menjadi berbeda. Tidak heran, banyak orang dalam penyakit-penyakit tertentu, oh, jangan makan kol, ya, jangan makan daging, jangan makan pisang. Ya.
Karena memang ada kondisi yang mempengaruhi. Ya, walaupun ada kondisi secara general. Ya. Kemudian setelah kondisi ini kita tahu apa, maka kemudian kita akan berbicara prinsip yang kedua. Kualitas yang terbaik, makanan yang berkualitas terbaik, berdasarkan kondisi, ya, berdasarkan kondisi yang kita sudah tahu, itu apa? Ya, kemudian yang berikutnya adalah ketika sudah tahu kondisi dan makanan apa yang berkualitas terbaik di kondisi tertentu tersebut, jumlahnya berapa? Itu prinsip yang ketiga, kuantitas. Kemudian setelah dapat jenisnya, kualitas berdasarkan kondisi, kuantitas berdasarkan kondisi, sekarang prinsipnya adalah kita harus makan jangan hanya dari satu jenis saja. Nasi, tahu, tempe, defisiensi nutrisi itu jadinya. Jadi ada prinsip yang berikut adalah yang disebut dengan prinsip keanekaragaman. Ya. Harus bervariasi, mix. Nah, minggu depan saya akan sampaikan secara detail tentang prinsip keanekaragaman ini. Alasannya kenapa sih harus makan beraneka ragam? Harus mix. Nggak boleh hanya makan nasi, nggak boleh hanya makan alpukat, ya berhari-hari. Ya kecuali memang dalam kondisi mau detox, itu beda lagi kan. Jangan lupa prinsip kondisi ini prinsip yang mendasari semua penilaian kita terhadap makanan. Kecuali kondisinya dia lagi detox, ya it's okay, nggak ada masalah kalau cuma buah-buahan. Tapi dalam kondisi sehat, nggak ada masalah sama sekali, dia tidak sedang detox, tidak boleh diperbiasakan makanannya itu cuma alpukat aja gitu. Nah, saya nggak mau makan yang lain, saya cuma makan buah-buahan aja. Tidak diizinkan seperti itu. Ya buah-buahan itu banyak kurangnya gitu. Ada kelebihannya, seratnya oke, vitamin mineral oke, tapi dia dari soal protein dia sangat kurang, nggak bisa. Kecuali untuk tujuan tertentu berdasarkan kondisi tadi. Ya. Ini kita akan bahas minggu depan. Kemudian yang berikut adalah keteraturan. Prinsip makan di jam makan. Jangan makan di luar jam makan. Ada banyak aspek, nanti kita pelajari satu-satu. Prinsip keamanan, dan kemudian yang terakhir adalah prinsip kontinuitas. Apa sih prinsip kontinuitas ini di soal makan? Bapak dan Ibu, kita disarankan itu mengadopsi satu pola makan, bukan hanya untuk periode waktu tertentu. Cuma 1 minggu, 1 bulan, saya cuma 1 bulan makan sehat gitu. Nggak bisa. Kita harus memperbiasakan dan menetapkan target di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau makan sehat, itu untuk seumur hidup. Bukan hanya untuk periode waktu tertentu saja. Ya. Jadi jangan lupa prinsip ini. Nah sekarang, mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya. Saya mohon maaf nih, apabila tiba-tiba putus, nanti tolong saya mungkin minta tolong Ibu Pamela ya untuk telepon saya kalau seandainya saya putus ya, karena saya juga kadang-kadang nggak bisa awasin dari sini ya. Kalau sudah slide seperti ini saya nggak bisa lihat lagi yang lain kan. Jadi kalau seandainya putus, karena kadang-kadang jaringan internet di tempat saya ini tiba-tiba bisa bermasalah ya. Jadi tolong ditelepon ya. Kalau misalnya tiba-tiba ini aman ya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Aman, jelas. Aman ya, oke. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Kita coba pelajari satu-satu nih prinsip ini. Ini tadi, pisang sehat nggak ya? Saya nggak bisa jawab. Kalau menurut Bapak dan Ibu, pisang sehat nggak ya? Mungkin secara sederhana, sehat lah, itu kan buah. Itu kan makanan yang Tuhan ciptakan. Benar, tetapi prinsip makanan yang Tuhan mau bukan hanya jenis. Tuhan tidak hanya memberikan jenis makanan kepada kita, tetapi memberikan pola makan. Jumlahnya harusnya berapa, dan lain sebagainya. Ya, yang akan kita pelajari satu-satu saat ini. Kenapa pisang ini nggak bisa dibilang sehat? Mari kita coba lihat sedikit contoh ya terkait dengan si pisang ini. Kita lihat komposisi nutrisi yang makro dari pisang. Pisang ini untuk daging pisang yang bisa dimakan, edible. Kalau dia panjangnya kurang lebih 15 cm, ya tanpa kulit ya. Edible itu tanpa kulit berarti. Kurang lebih 100 gram beratnya, maka unsur komposisi nutrisinya kurang lebih seperti ini. Kalorinya 90, proteinnya 1,1 gram, lemaknya 0,3 gram, karbohidratnya 23 gram, serat 2,6 gram. Oke, karbohidrat dan serat mungkin oke, tapi protein dan lemak kurang banget nih. Ya, karbohidratnya bahkan mencapai 93% dari 90 kalori yang dia miliki, yang si pisang miliki. Oke, sekarang kita lanjut. Sehat nggak ya pisang ini?
Nggak bisa dijawab. Sekali lagi saya ulangi, tidak bisa dijawab. Kenapa? Sebagai contoh seperti ini. Seandainya seseorang itu kebutuhan makan satu harinya 2000 kalori. Ya, kebutuhan makan satu hari 2000 kalori. Kemudian orang ini makan 3 kali sehari. Pagi dia makan 800 kalori, siang dia makan 700 kalori, dan kemudian malam dia makan 500 kalori. Oke. Ketika dijumlah 800 tambah 700 tambah 500 sudah 2000. Artinya dia sudah makan sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Kemudian karena berpikir bahwa pisang sehat, jadi si orang ini di antara makan siang dan makan malam, dia ngemil pisang 1 biji. Pisang yang cuma 100 gram. Panjangnya kurang lebih 15 cm. 1 biji pisang ya di antara makan siang dan makan malam. Artinya dia menambahkan 90 kalori yang sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh. Benar nggak? Ya, karena kebutuhannya 2000. Dia udah makan 800, 700, 500. Dia tambah pisang yang dianggap sehat nih. 1 aja di antara jam makan siang dan makan malam. Berarti dia tambah 90 kalori. Emang ada masalah apa tuh kalau tambah 90 kalori di jumlah makanan yang sudah cukup seharusnya? Kita lihat. 90 kalori yang masuk ini kan 90 kalori yang tidak lagi dibutuhkan tubuh. Karena tubuh cuma butuh 2000. Artinya ini tambahan yang tidak dibutuhkan tubuh. Harusnya dibuang kalori yang masuk ini. Nggak perlu makan pisang sebenarnya ya di kondisi ini ya. Tapi dia makan. Masuklah 90 kalori dan harus dibuang. Tahu bagaimana cara membuang 90 kalori? Minimal dia harus olahraga setengah jam. Contohnya adalah main bola voli santai. Ini bukan bola voli pantai, bukan. Bola voli santai. Artinya main bola voli cuma asal pukul aja, bukan untuk pertandingan. Setengah jam baru 90 kalori ini habis. Baru orang itu tidak ada masalah. Ya. Tapi ya saya yakin ya Bapak dan Ibu pasti ngerti lah, tahu lah bahwa sekarang ini kalau dibilang olahraga, itu orang selalu alasan klasiknya nggak ada waktu. Bukan orang lain, termasuk saya juga tuh kadang-kadang berpikir seperti itu. Aduh, saya nggak ada waktu, sibuk gitu kan. Padahal untuk menghabiskan 90 kalori dari pisang, kalau makan pisang 1 biji ini berapa lama? Saya rasa nggak sampai 3 menit kali ya. Kalori yang masuk harus kita habiskan 30 menit berolahraga voli, santai contohnya. Apa yang terjadi kalau saya tidak lakukan? Saya nggak olahraga. Jadi 90 kalori ini masuk dalam tubuh dan numpuk. Apa yang terjadi? Maka dalam kurang lebih 1 bulan, itu sudah terjadi penumpukan 2.700 kilokalori. Kalau tiap hari kita makan kondisinya seperti ini. Sudah cukup, tambah pisang. Sudah cukup kalori, tambah pisang 1. Dalam sebulan akan terjadi penumpukan 2.700 kalori ya, dikali 30. Artinya dalam sebulan kita akan naik berat badan kurang lebih hampir 400 gram. 386 gram. Sebulan naik hampir 400 gram. Kecil mah itu. Jangan lupa, kalau kebiasaan ini kita lanjutkan, maka dalam setahun kita itu sudah bisa naik hampir 5 kilo. Dan kalau ini kebiasaan dilanjutkan, kita bisa tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi 10 tahun depan. Tapi itu kan lama banget 10 tahun depan. Iya, tapi itu kan tetap berjalan gitu. Dan ketika sudah berat badan sudah mencapai indeks massa tubuh di atas 30 atau 40, itu akan sangat sulit untuk menurunkan. Biang keroknya dari mana? Hanya dari 1 biji pisang yang kita anggap sehat. Tapi kita jangan lupa, kita bicara pada kondisi orang sudah makan cukup sih. Ini kan kondisinya orang sudah makan cukup, ngapain tambahin pisang? Kalau mau ditambahin pisang, ya kurangilah makanan siang hari ini, kurangi 90 kalori. Makan aja 610 kalori, supaya waktu tambah pisang 1, nggak akan bikin penumpukan. Nah, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Tapi paling nggak Bapak dan Ibu sudah dapat gambaran bahwa memang sulit tuh kalau bilang pisang itu sehat atau tidak, kalau kita tidak melihat kondisi orang itu secara komprehensif, dari pagi sampai malam dia makan apa sih. Tapi pisang ini akan menjadi sehat apabila itu masuk pada kebutuhan kita. Kondisinya masuk dalam kebutuhan, bukan di luar kebutuhan kita. Kita coba lihat prinsip kondisi ya, yang sudah saya bilang tadi. Makanan sehat atau tidak bagi kita itu sangat dipengaruhi oleh aspek individu maupun lingkungan. Tadi saya
agak terlambat masuk tuh. Biasanya saya sudah masuk duluan sebelum 4:30 ya, setengah 6 setengah 6 terus setengah 7 di Bali. Tapi kali ini saya agak terlambat tuh. Kenapa? Karena saya visit pasien, ini saya masih di rumah sakit. Saya visit pasien, harapan saya itu nggak akan banyak ngobrol. Tapi ternyata ketika saya masuk di ruangan pasien, banyak sekali pantangan si pasien itu. Dok, dia nggak bisa minum ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan jeruk, nggak bisa makan hampir semua buah disebut. Jadi lama akhirnya berdiskusi. Padahal saya sudah jam Zoom sebenarnya. Jadi hampir setengah jam saya hanya gunakan untuk berdiskusi soal makan. Belum saya bikin meal planningnya. Ya, jadi kita lihat bahwa faktor individu ini sangat menentukan. Ada orang yang cocok dengan makanan tertentu, ada yang enggak. Ya, dan hal ini sudah bisa diterima ya, sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, namanya pemeriksaan intoleransi terhadap makanan, alergi terhadap makanan, bahkan sekarang sudah ada pemeriksaan genetik ya yang membuat respon kita terhadap makanan beda-beda. Itu aspek individu namanya. Kemudian aspek yang lain adalah aspek lingkungan. Ya, oh ya, aspek individu ini termasuk pada anak-anak, orang dewasa itu makanannya agak berbeda. Termasuk pada orang yang lagi sakit atau tidak sakit itu makanannya pun seharusnya berbeda. Kemudian faktor yang lain adalah faktor lingkungan di sekitar kita. Kita mau paksa makan almond misalnya ya, tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah karena sudah ada klub sehat di Bali. Sehingga makanan-makanan yang dulu sulit kita dapat, kalaupun dapat harganya mahal banget, tapi dengan adanya klub sehat, di Bali ada, di Surabaya ada, di DKI Jakarta ada, di Bandung juga ada. Akhirnya makanan-makanan yang sehat, yang dari luar negeri, belum ada di Indonesia, sekarang kita bisa dapatkan dengan harga terjangkau. Itu pengaruh dari aspek lingkungan. Jadi kalau ada satu bahan makanan yang sulit sekali kita dapatkan padahal itu sehat, kita nggak perlu paksakan untuk digunakan. Atau pada kondisi tertentu, ada kondisi tertentu yang sama sekali nggak ada makanan nabati di situ. Ada, saya pernah ada di satu tempat seperti itu. Terus apa yang kita lakukan? Ya berdasarkan prinsip ketidaktersediaan makanan nabati, ya terpaksa yang terbaik adalah makanan hewani. Ya walaupun saya yakin di Bali, di Bandung itu nggak ada kondisi seperti itu, lingkungan seperti itu. Tapi di luar dari pulau kita ada kondisi seperti itu, dan saya sendiri pernah mengalaminya secara pribadi. Jadi jangan lupa bahwa aspek kondisi ini sangat bervariasi, tergantung dari saya, individu, maupun dari lingkungan yang mempengaruhi saya. Kalau makanan sehat itu mahal sekali, apa kita harus paksakan untuk beli? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Beli aja yang murah. Tapi kemudian kita lihat dari yang murah itu, prinsip yang berikut adalah kualitasnya apa yang terbaik. Nanti kita pelajari berikutnya. Nah, dari buku yang saya sebutkan tadi, dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda, memang sudah dari 150 tahun yang lalu sudah disinggung-singgung masalah ini. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Ya, ada yang orang lain enak, ada yang nggak enak, ada yang orang lain sehat, orang lain bahkan berbahaya. Jadi nggak beda-beda dengan yang lain. Kemudian apa bukti ilmiah yang kita dapat sekarang? WHO. Ini fact-sheet WHO yang Bapak dan Ibu bisa cari sendiri di internet. Disebutkan bahwa yang disebut dengan makanan yang sehat, makanan yang imbang, itu sangat bervariasi. Tergantung dari usia, jenis kelamin, pola hidupnya, derajat aktivitas fisik. Orang yang rajin berolahraga, makanannya beda dengan orang yang tidak suka berolahraga. Jangan disamain. Jadi kalau kita lihat, orang ini kok makannya banyak banget sih? Cek dulu kondisi, siapa tahu dia atlet. Atlet itu kebutuhan makannya itu bisa 4.000 sampai 5.000 kalori satu hari. Sementara kalau kita yang bukan atlet, mungkin hanya 1.500, 2.000 atau 2.500. Beda. Jadi jangan lihat, orang ini makan banyak, langsung kita bilang, ini nggak sehat nih, cara makannya jelek, makannya sebanyak itu. Siapa tahu dia atlet. Ya. Kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi? Ini faktor lingkungan yang tadi. Konteks budaya, ketersediaan makanan secara lokal, kebiasaan diet, itu juga akan mempengaruhi faktor kondisi untuk menentukan makanan itu sehat atau tidak. Tapi WHO sudah garis bawahi di sini kalimat yang terakhir, but ya, tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu harus sama. Nah, prinsip dasar inilah yang kita pelajari selama 4 pertemuan ini. Prinsip-prinsip dasar. Nanti untuk penerapan secara individual, Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di rumah masing-masing dan akan berbeda satu rumah dengan rumah yang lain. Tapi membawa prinsip yang sama, ya.
Sekarang kita masuk pada prinsip yang kedua, prinsip kualitas berdasarkan kondisi. Nah, saya akan berbicara prinsip kualitas ini berdasarkan kondisi sehat. Artinya kalau orang lagi dalam keadaan sakit bisa saja berbeda rekomendasi. Prinsip kualitas dalam keadaan orang sehat, kondisi orang sehat, orang dewasa dan dalam keadaan yang sehat. Apa sih makanan yang direkomendasikan? Dewasa ini, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa tutup mata bahwa dewasa ini yang dianjurkan kita harus lebih banyak mengonsumsi makanan tumbuhan. Itu sudah jelas. Rekomendasinya di mana aja. Baik rekomendasi dari WHO, baik rekomendasi dari FAO, baik rekomendasi dari institusi kesehatan tertentu, ya, American Dietetic Association, American Diabetes Association, Canadian Dietetic Association, ya. Pokoknya semua yang terkait nutrisi menganjurkan kita harus lebih fokus pada makanan tumbuhan. Gak usah jauh-jauh, Kemenkes kita pun menganjurkan yang sama. Apa buktinya bahwa Kemenkes menganjurkan kita lebih banyak makan tumbuhan? Lihat aja rekomendasi isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Itu 90% lebih adalah makanan tumbuhan yang dianjurkan. Oke, kenapa ya sekarang makanan tumbuhan yang dianjurkan? Ya ini buktinya. Sepintas kita lihat bahwa makanan tumbuhan memang lebih memberi banyak unsur nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan makanan hewan. Mungkin ada pertanyaan, tapi kok dulu ya bahkan sekarang masih ada sisa-sisanya yang mengatakan bahwa wah, kalau kamu nggak mau malnutrisi ya, kekurangan nutrisi, makan makanan hewani itu lebih bernutrisi. Kok ada ilmu itu ya? Ya jelas ilmu itu nggak salah. Tapi kita harus paham bahwa ilmu itu bukan ilmu yang statis, apalagi ilmu kedokteran termasuk ilmu nutrisi. Dinamis banget. Dulu bilang ya, sekarang bilang enggak. Dulu bilang enggak, sekarang bilang ya. Karena memang dinamis, nggak bisa disalahin. Sekarang penelitian banyak menunjukkan bahwa makanan tumbuhan lebih bernutrisi. Kok bisa? Karena sekarang orang kalau membandingkan komposisi nutrisi makanan tumbuhan dan hewan tidak lagi menggunakan ukuran berat yang sama, kecuali untuk kondisi tertentu. Tidak menggunakan ukuran berat yang sama, tetapi menggunakan ukuran kalori yang sama. Karena kebutuhan orang itu kalori, bukan gram. Karena penelitian menunjukkan kalau orang mengejar perbandingan komposisi nutrisi berdasarkan gram, makanan hewani memang akan lebih tampak bernutrisi. Akhirnya orang kejar makanan hewani, angka obesitas di dunia ini meningkat. Ada tuh penelitiannya, ya. Ada kesimpulan dari penelitian seperti ini. Itulah sebabnya para ahli kemudian berpikir, oh kalau gitu jangan pakai ukuran berat gram, pakai ukuran kalori, karena kalori ini kan kebutuhan orang. Jadi nggak bakal orang jadi gemuk tuh. Dengan kalori yang cukup, makanan tumbuhan jauh lebih memberi nutrisi. Ini yang WHO sebutkan. Kita ambil bukti ilmiah dari WHO. Healthy diet menurut WHO, ini ada di internet ya, ada di source website dari WHO. Coba perhatikan, apa sih yang WHO sebut? Ini persis sama dengan yang Bali Sehat Ministry sebut berulang-ulang. Buah, sayur, polong-polongan, kacang-kacangan, whole grains. Dan semua bahan ini ada di Klub Sehat di Bali. Jadi memang Klub Sehat ini menunjang WHO, menunjang juga Kemenkes. Ya. Buah, sayur, polong-polongan, kacang-kacangan, dan whole grains. Inilah makanan yang disebut dengan healthy diet. Berdasarkan kondisi sehat tadi ya. Di factsheet WHO ini tidak ada lagi disebutkan makanan hewani. Mohon maaf, nggak ada. Ada sih, ada. Satu-satunya makanan hewani yang disebutkan itu tinggal ini, yang saya kasih merah. Fish, ikan. Telur nggak disebut, ikan nggak disebut, telur nggak disebut, daging nggak disebut. Semua produk hewani nggak ada lagi disebut. Satu-satunya makanan hewani yang tersisa yang disebut oleh WHO, ditulis oleh WHO adalah fish. Ini fish ini pun bukan harus. Coba lihat posisinya di mana. Fish ini tujuannya bukan untuk protein, bukan. Karena ternyata protein bisa dari makanan hewan, nabati. Fish ini hanya untuk memenuhi omega 3, unsaturated fatty acid. Tapi ini nggak satu-satunya sumber. Dia ada di dalam kurung loh ini. Ya. Unsaturated fats, contohnya ikan, alpukat, kacang-kacangan, sunflower, canola, dan olive oil. Artinya, ya kalau lebih banyak alpukat, nut, sunflower, canola, mungkin fish ini juga nggak akan kita gunakan. Nanti fish ini kita akan bahas di berikutnya. Sebentar, saya akan bahas kenapa sih
fish ini anjuran, kami juga tidak melarang fish gitu, silahkan. Tapi ada pertimbangan yang harus kita gunakan, nanti saya sampaikan sebentar. Ya, tetapi kita sudah paham maksud dari WHO ini adalah lebih banyak makanan tumbuhan. Ya, makanan hewani ya paling fish lah kalau memang kita sangat membutuhkan omega 3. Tapi itu ada di buah-buahan, di alpukat, ada di kacang-kacangan dan lain sebagainya. Ya, itu healthy diet menurut WHO. Kemudian sebenarnya berbagai anjuran global untuk lebih banyak makan nabati selain dari negara kita sendiri sudah banyak. Ya, primary recommendation dari Dietary Guidelines for Americans tahun 2010 memang sudah mengharapkan kita more plant-based diet, lebih banyak makan makanan tumbuhan. Ya, khususnya itu ya beans, legumes, whole grains, nuts, seeds, vegetables. Ini rekomendasi ya, rekomendasi dari satu badan resmi diet di dunia ini. Ya. Jadi bukan hanya kita aja yang menganjurkan, bukan hanya BSM aja, ya, bukan hanya saya aja. Ya memang ini anjuran secara internasional sebenarnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mulai beralih ke lebih banyak makan tumbuhan, jangan ada rasa rendah diri. Kita sedang mengadopsi pola makan yang dianjurkan secara internasional. Kemudian tahun 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee juga menganjurkan yang sama. Focus on dietary patterns higher in plant-based foods. Ya. Protein nggak usah khawatir ya. Ini plant protein is now viewed as a healthy option for meeting protein needs atau recommendation. Jadi nggak usah khawatir sekarang, nanti kekurangan protein. Nggak lagi, ya nggak lagi, ilmu itu tidak lagi dianggap seperti itu. Plant protein itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Tapi ada caranya. Caranya yaitu yang tadi. Lihat kondisi, kualitasnya makanan tumbuhan, jumlahnya berapa dulu. Dan harus mix. Ya jangan makanya nasi tahu tempe, nasi tahu tempe, nasi tahu tempe. Akan defisiensi juga protein. Ya. Nanti saya sampaikan sebentar. Jadi ini adalah anjuran-anjuran global untuk lebih banyak makan makanan nabati. Ya, tidak heran tulisan dari 150 tahun yang lalu oleh Nyonya Ellen G. White itu memang jelas makanan yang dipilih oleh pencipta adalah yaitu yang tadi dianjurkan juga oleh WHO. Karena makanan ini apa? Dapat menghasilkan tenaga dan daya tahan. Daya tahan ini update banget tuh di COVID sekarang. Ya, karena makanan-makanan tumbuh-tumbuhan ini ternyata menghasilkan daya tahan tubuh yang bagus untuk mengatasi COVID. Tidak heran FAO merekomendasikan eat plenty of fruits and vegetables. Jadi bukti-bukti ilmiah semakin kuat ya bahwa makanan tumbuhan adalah diet rancangan pencipta yang terbaik untuk kita. Ya. Kita sudah pelajari itu minggu yang lalu. Nah, tapi Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa tapi jangan sampai fanatik berlebihan gitu ya. Sampai ketika saya mengadopsi pola makan tumbuh-tumbuhan, saya mulai salah-salahin orang lain yang belum makan makanan tumbuhan. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak ada garis tertentu sebagai aturan makan ya. Tetapi kalau tempat itu banyak sekali daging, buah-buahan, biji-bijian, maka tentu saja makanan daging bukanlah yang terbaik, baik bagi umat Tuhan, umat Allah, maupun bagi populasi manusia secara umum. Kita masuk pada prinsip yang berikut. Kondisi oke, sehat, kualitasnya kita udah tahu dari tumbuhan, sekarang jumlahnya berapa dulu dong? Karena kan tadi kita udah lihat, pisang itu kan makanan tumbuhan, tapi bisa bikin masalah. Nah, sekarang kuantitasnya berapa dulu? Tulisan 150 tahun yang lalu ini oleh Nyonya Ellen G. White mengatakan bahaya yang mengancam itu bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan justru. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Ya paling negara-negara ketiga yang masih ada kelaparan ya tinggal di daerah-daerah Afrika gitu. Tapi di Eropa, Asia kita banyak sekali makanan dan kita cenderung kelimpahan dan akhirnya makan berlebihan. Ini yang harus kita takuti. Tidak heran kalau di Bible ya di Alkitab kalau kita pelajari di doa Bapa kami yang orang Kristen sering doakan, sering sebut-sebutkan, walaupun kadang-kadang nggak menyebut tapi nggak memahami. Ada satu kalimat yang sangat penting terkait makanan nih. Di buku Matius 9:11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini masalah kuantitas secukupnya. Kenapa Tuhan tidak menganjurkan murid-muridnya berdoa? Ya karena ini doa ajaran Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Berikanlah kami pada hari ini makanan dari sayur, buah, gitu kan, biji-bijian, kacang-kacangan. Enggak, yang Tuhan justru singgung adalah kuantitas atau jumlah. Ya, karena memang betul di era modern sekarang itu jadi masalah. Jangan lupa minggu lalu kita sudah tekankan bahwa maksud Tuhan memberi makanan supaya manusia bertahan hidup, survive.
Tapi setan memutarbalikkannya dengan suruh makan, iya makan, tapi makan dalam jumlah besar, walaupun itu makanan nabati. Akhirnya yang terjadi adalah kematian prematur, bukan survive, malah mati. Yang bahkan mati semua waktunya. Karena salah satunya terlalu banyak makan. Jadi harus makan secukupnya. Ini ada satu penelitian yang dipublikasi, penelitian dari Lee dan Antonio, dipublikasi tahun 2017. Mereka mengumpulkan berbagai penelitian sejak tahun 1971 sampai 2014, dan mereka melihat ringkasan dari overfeeding, kelebihan makan. Orang kelebihan makan itu dari penelitian ini ada yang durasinya 3 bulan, ada yang baru 9 minggu, ada yang bahkan baru 9 hari, ada yang baru 22 hari, 100 hari, 20 hari, 4 minggu, 8 minggu, 2 minggu, 8 minggu. Di antara kita ada nggak yang kelebihan makan? Apakah baru 3 bulan? Kayaknya udah bertahun-tahun. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi penelitian ini mengumpulkan yang durasinya itu lebih makan 3 bulan. Mungkin yang paling lama 3 bulan ya di penelitian ini. 100 hari juga ya ada. Kemudian mereka mengevaluasi juga kelebihan makannya berapa banyak. Ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 1000 kalori, 1000 kalori, ada yang 70%, 70%. Nggak ada yang 100% ya. Orang Indonesia kalau menurut saya kayaknya kelebihannya 100%. Tapi penelitian ini tidak mengambil yang 100% ya. Paling tinggi berapa? 50% atau kalori ukurannya. Mereka juga memperhitungkan orang ini walaupun dia makan banyak, dia atlet nggak ya? Gitu kan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau orang makan banyak, jangan langsung disalahin, siapa tahu dia atlet. Nah, mereka melihat, oh ada yang aktivitas fisiknya ternyata bukan atlet tuh, nggak ada yang atlet di sini. Tapi ada yang aktivitas fisiknya kurang, ada yang nggak beraktivitas fisik, sedentary, ada yang makanannya 6.000 sampai 7.000 langkah olahraganya, dan lain sebagainya. Jadi semua itu diperhitungkan supaya hasil yang mereka dapatkan sesuai, nggak ada faktor yang membuatnya rancu. Tapi yang unik dari penelitian ini apa? Semua penelitian ini, apapun derajat aktivitas fisik, berapa lama durasinya, berapa lama kelebihannya, semuanya sama hasilnya. Apa? Fat gain, ya, penimbunan jaringan lemak. Karena apapun yang Bapak dan Ibu makan, protein, karbohidrat, lemak, masuk dalam tubuh dalam jumlah berlebih, termasuk si contoh pisang tadi, dia akan dikonversi oleh tubuh menjadi lemak. Itu jadi masalah. Dan penelitian ini menyebutkan semuanya naik, bahkan semuanya di atas 50%. Cuma satu yang 50%, nggak ada yang di bawah 50%. Ya, sudah dengan durasi dipertimbangkan, jumlah berapa banyak dipertimbangkan, aktivitas fisik dipertimbangkan, tetap ujung-ujungnya di atas 50% peningkatan jaringan lemak. Jadi kita bisa lihat, jangan anggap sepele dengan kelebihan makan walaupun cuma pisang kelebihan 1 hari. Karena itu bisa menyebabkan masalah di dalam tubuh manusia. Ya, bukan berarti kalau seseorang sudah membuang bahan makanan yang merusak, kemudian dia bisa makan sebanyak yang dia suka. Ini kesalahan, kekeliruan. Kebiasaan makan terlalu banyak itu akan merusak mesin tubuh dan menghalangi pekerjaannya, walaupun makanan itu berkualitas tinggi. Ini 150 tahun lalu sudah disebutkan. Mari kita lihat sebagai contoh di sini yang sering kita langgar, ya, yaitu kacang-kacangan. Ini kan makanan sehat nih, tapi nggak boleh digunakan dalam jumlah banyak. 100 gram kacang-kacangan, entah itu macadamia, daging kelapa kering, kelapa itu kacang kan, namanya aja kekanat, ya. Almond, kacang tanah yang di roast, bukan digoreng loh ini. Coba lihat kalorinya per 100 gram, hampir sama dengan satu kali ukuran kalori satu kali makan. Ya sudah nasi, sudah sayur, sudah protein, buah, sekitar 500-700 kalori. Ini baru kacang baru 100 gram, sama dengan one meal. Kalori untuk one meal. Hati-hati dengan kacang-kacangan ini. Tidak heran, tahun 150 tahun yang lalu, si Nyonya Ellen G. White ini memang sudah mengamarkan hati-hati dengan kacang-kacangan yang berlebihan. Bahkan dia membuat jumlah, yaitu jumlahnya hanya 1/10 sampai 1/6. Ada bukti ilmiahnya nggak ini? Saya kasih bukti ilmiahnya. Benar nggak sih anjuran 1/10 sampai 1/6 kacang-kacangan dari kalori total? Kita coba ambil contoh. Kalau kebutuhan makan orang itu 1.500 kalori satu hari, maka 1/10 sampai 1/6 itu berarti 150 sampai 250 kalori, kan? Nah, kacang-kacangan itu seperti kacang tanah, kita ambil contoh kacang tanah yang dipanggang, ini bukan digoreng, kalau digoreng naik tuh kalorinya, nambah lagi bisa 2 kali, 3 kali lipat, bisa sampai 50% bahkan 100% ya. Kacang tanah yang dipanggang
kalorinya per 100 gram saja sudah 585 kalori. Artinya kalau kita pakai kacang tanah saja, dari 150 dan 250 kalori yang ini, ya, maka konversinya ke bentuk gram adalah kurang lebih 26 sampai 43 gram per hari. 26 sampai 43 gram kacang tanah, ini sedikit banget. Padahal kita bisa makan kacang 1 kilo, benar nggak? Ya nggak sampai 1 kilo lah, kurang lebih 3/4 lah, karena ada kulitnya kan. Kalau kita nonton sepak bola 2 kali 45 menit sambil ngemil kacang, habis tuh 1 kilo. Belum kalau sepak bolanya ada perpanjangan 2 kali 15 menit. Saya nggak tahu berapa kilo kacang yang akan habis. Padahal kebutuhan kita cuma berapa kacang tanah? 26 sampai 43 gram. Sedikit banget. Tidak heran, ini untuk orang kebutuhan 1.500 kalori yang tadi ya. Tidak heran Kemenkes kita ya, ini dari Kementerian Kesehatan kita, dari Depkes, daftar bahan makanan penukar, kacang tanah itu cuma 2 sendok makan satu porsi, cuma 15 gram. Klop nggak dengan yang ini? Klop banget. Terbukti tuh apa yang Ibu Ellen G. White tulis 150 tahun yang lalu. Bahwa nggak banyak tuh, karena Kemenkes cuma 15 gram satu porsi. Orang bisa makan sekali makan mungkin sekitar 2 atau 3 porsi. Tergantung dari berat badannya, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Nggak banyak. Nggak ada rekomendasi makan kacang tanah itu 100 gram. Nggak. Cuma 15 gram aja per porsi. Rata-rata kebutuhan orang ya 2 atau 3 porsi per kali makan. Jadi kita lihat hati-hati ya. Hati-hati dengan bahan-bahan makanan ini. Kacang hijau pun cuma 2 sendok makan 20 gram. Sementara orang kalau makan kolak kacang hijau bisa habis berapa gelas itu. Hati-hatinya. Kacang kedelai, oh sehat, makan banyak tempe. Ya, hanya 25 gram satu porsi. Kebutuhan orang bukan cuma 25 gram sih, bisa 2 kali lipatnya ya. Tergantung dari yang saya sebutkan tadi ya. Usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Tapi ini membuktikan bahwa memang kacang-kacangan tidak perlu digunakan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Kita masuk pada prinsip yang berikut adalah prinsip keanekaragaman. Ini walaupun saya akan highlight lebih dalam minggu depan, tapi kita belajarlah bahwa kita perlu variasi makanan, perlu kombinasi makanan yang jangan makan makanan yang sama dari waktu ke waktu. Selain bikin orang menjadi bosan dan akhirnya tinggalkan makanan sehat, juga manfaatnya nggak akan banyak. Gizinya akan cenderung defisiensi beberapa unsur nutrisi. Variasilah makanan kita, makan beraneka ragam, variasi dan kombinasi. Tujuannya apa? Kalau kita variasi makanan akan saling menutup kekurangan. Apa yang kurang di makanan lain akan ditutup oleh makanan yang lain. Kemudian yang berikutnya akan membatasi akumulasi. Ingat bahwa makanan tumbuhan itu ada unsur-unsur yang berbahaya. Penelitian dari Dolan dan kawan-kawan menyebutkan bahwa secara natural makanan-makanan kita itu mengandung beberapa senyawa kimia yang cukup berbahaya di dalam tubuh. Apalagi kalau kita makan dalam bentuk mentahnya. Makanya kami tidak menganjurkan raw food melulu. Raw food bagus ya, tetapi tidak boleh raw food melulu karena hati-hati dengan naturally occurring food toxin yang ada di dalam bahan makanan kita. Ya. Jangankan itu air saja itu bisa menjadi toksin di dalam tubuh. Toksin dalam arti yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau terlalu banyak kita minum, orang lagi sakit jantung, minum 3 liter. Matilah orangnya. Itu sudah ada laporan kasus. Jadi kita semua itu harus terukur jumlahnya. Ya, jangan menggunakan, makanya kami jarang sekali menggunakan istilah makan banyak, makan sedikit. Banyak itu berapa gitu, sedikit itu berapa. Dolan dan kawan-kawan bahkan menyambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu racun. Satu-satunya yang membuat supaya dia tidak racun adalah dosis. Kalau kita bicara dosis, berarti kita bicara jumlah makanan yang tadi kita sudah diskusikan. Dan selain itu, dengan mengatur variasi makanan, maka dosis akan diatur. Dikasih contoh, ada penelitian yang menyebutkan bahwa belimbing itu bisa bikin masalah ginjal. Penelitian di Meksiko. Kalau digunakan dalam dosis yang sangat besar, pagi, siang, malam belimbing berkilo-kilo dimakan, kena masalah ginjal. Tapi kalau makan belimbingnya itu hari Senin, nanti hari Selasa makan alpukat, hari Rabu makan pisang, hari makan pepaya, hari ini makan, dan nanti ketemu lagi dengan si belimbing itu minggu depan, ya jelas nggak ada efek beracunnya, ya, bahkan efek sehatnya yang akan muncul. Itu namanya dosis, ya. Jadi dosisnya cuma sekali seminggu, ya. Jadi jangan lupa perlu makan beraneka ragam supaya dosis bisa secara otomatis teratur. Kita nggak akan terpapar dengan satu jenis makanan yang sama berulang-ulang. Supaya jangan muncul efek yang berbahaya di dalam tubuh kita. Kemudian manfaat yang lain adalah saling melengkapi.
Kalau kita makan makanan yang tinggi zat besi, daun-daun yang berwarna hijau dan lain sebagainya, dan makan sama-sama dengan buah jeruk, maka zat besi dari daun berwarna hijau itu akan diserap lebih banyak dengan masuknya vitamin C di dalam saluran cerna kita. Ini ya, jadi zat besi itu akan dibantu penyerapannya lebih banyak dengan vitamin C. Zat besi dari daun hijau, vitamin C dari buah-buahan. Bahkan sebenarnya penelitian ini menunjukkan peran bersama, ya, kerjasama antara vitamin C ascorbat itu dengan zat besi bukan hanya di penyerapan, tetapi di berbagai metabolisme dari zat besi di dalam tubuh, termasuk sampai pada penyimpanannya, pembentukannya dan lain sebagainya. Jadi ini bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa benar bahwa kita harus makan beraneka ragam makan, jangan hanya jeruk saja, atau cuma bayam saja. Harus gabung jeruk bayam, nanti besok gabung kangkung dengan buah yang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuannya ada 3 sebenarnya tadi ya, supaya kita saling melengkapi kekurangan, saling melengkapi, saling membantu untuk meningkatkan efek seperti contoh di slide yang sekarang. Kemudian tadi untuk membatasi terjadinya akumulasi, itulah manfaat makan beraneka ragam, variatif. Selain membuat supaya kita jangan bosan dengan makanan yang itu-itu juga. Ya, jadi makanan harus bervariasi supaya tubuh bisa menyerapnya lebih baik. Tubuh menyerap lebih baik itu 150 tahun lalu sudah ditulis, tetapi tahun 2016 ini sudah dipublikasi bahwa hal itu benar. Kemudian kita belajar prinsip yang berikutnya adalah harus makan di jam makan secara teratur. Ya, makan secara teratur pada jam makan yang tetap setiap hari dan tidak makan di antara jam makan. Ini penting. Tapi ada kondisi tertentu yang harus makan di antara jam makan. Kita berbicara pada kondisi sehat ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal. Jadi makan secara teratur. Kita makan bukan karena lapar. Jangan sekali-sekali makan karena didorong oleh rasa lapar. Itu sudah terlambat sebenarnya. Saya makan, kalau saya tanya, Pak, kenapa makan? Saya makan karena sudah jam makan. Nah, itu baru mantap. Ya. Jadi makan teratur pada jam makan yang tetap setiap hari. Ya. Dan 150 tahun yang lalu pun ini sudah ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Makan teratur tepat pada waktunya. Kalau umat Islam, yang saya belajar dari guru-guru saya, ada nasihat dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu ada scientific evidence base-nya. Ya, jadi ada bukti ilmiahnya, bukan hanya sekedar slogan, ya, tetapi itu ada bukti ilmiahnya sebagaimana yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Ya, jadi perlu ditetapkan waktu makan. Saya mau makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa. Prinsipnya adalah jarak antar jam makan itu harus 5-6 jam. Kemudian makan terakhir harus 3-4 jam sebelum tidur. Itu adalah prinsip pola makan yang teratur dan taati itu jam makan yang sudah kita tentukan. Dan usahakan jangan memakan apapun sebelum jam makan yang berikut. Termasuk pisang ya, tadi kan kita udah kasih contoh. Kalau sudah makan cukup, 3 kali waktu makan, ngapain makan pisang lagi? Nah, penelitian tentang frekuensi makan ini baru menjadi menarik di para peneliti baru mulai tahun 64. Walaupun ini sudah ditulis oleh Nyonya Ellen G. White sejak 150 tahun yang lalu. Tahun 64 itu baru mulai diteliti. Benar nggak sih frekuensi makan itu penting? Jam makan, berapa kali makan sehari itu penting. Ya, dan akhirnya penelitian-penelitian yang terbaru tahun 2019 ini sudah menemukan iya. Jadi kalau kita makan teratur, eating behavior, ya ini masuk di eating behavior, makan teratur, itu sangat terpengaruh dengan circadian rhythm manusia. Irama sirkadian manusia yang bekerja di otak. Kalau kita biasa makan teratur, ya jangan makan di larut malam, maka itu akan mempengaruhi otak itu akan, maka yang terjadi adalah banyak sistem di dalam tubuh yang akan diatur dengan baik. Hormon, temperatur tubuh, saraf, kapan kita bangun dan tidur, mikrobiota, ya, dan akhirnya itu akan mempengaruhi organ-organ perifer yang organ-organ perifer maksudnya organ-organ yang langsung bekerja, user ya, bukan user ya, workernya, organnya langsung kulit dan kemudian lain sebagainya. Itu yang akan kapan akan dihasilkan enzim untuk mencerna makanan, kapan dihasilkan hormon, itu akan terjadi dengan sangat teratur sehingga kita akan tidur pada waktunya, ya, kita akan jadi gemuk dan lain sebagainya. Jadi sudah dibuktikan bahwa eating behavior, makan teratur itu memang ada efek yang sangat penting.
Dan kemudian akhirnya mereka memang menyimpulkan bahwa makan 2-3 kali sehari, harus selalu sarapan, last meal ya, makan terakhir itu 15 sampai jam 16 ya. Hindari makan malam yang biasa. Ini tantangan loh ini makan malam. Kenapa? Karena semua rumah makan itu bukanya di malam hari justru. Ya. Termasuk di Bali kan saya pikir seperti itu, yang malam malah ramai dengan makanan dan di mana-mana termasuk di Bandung. Harus kita hati-hati. Kemudian harus ada 12 sampai 16 jam puasa. 12 sampai 16 jam puasa ini maksudnya jangan makan di antara jam makan kalau sudah makan. Dan kalau kita makan terakhir jam 18 sore, maka kalau kita makan nanti pagi jam 7 pagi itu 12-13 jam puasa. Memang sudah dibuktikan dan ini semua bukti ilmiahnya akan terjadi perubahan metabolisme yang baik ya, perubahan metabolisme yang baik dibanding kalau kita makan seperti ini. Makan lebih sampai 6 kali, nggak sarapan ya, makan larut malam, makanannya tinggi lemak, tinggi gula, nggak ada periode tidak makan di antara jam makan ya. Yang terjadi ini semua. Ya. Dan kalau ini semua yang terjadi, perubahan metabolisme seperti ini, ya naiklah berat badan dan muncul risiko penyakit-penyakit yang lain. Ya ini penelitian yang sudah dipublikasi tahun 2019 ya, relatif masih baru, kurang lebih 2 tahun. Oke. Jadi jangan lupa bahwa kita harus berusaha makan teratur supaya jangan merusak keserasian. Apa keserasian yang dirusak? Ingat, ini tulisan 150 tahun yang lalu, tapi keserasian yang dirusak kita sudah ketahui, sudah dipublikasi tahun 2019. Ini keserasian ini. Keserasian kerja hormon, suhu tubuh, saraf, bangun tidur, mikrobiota, itu akan terganggu keserasiannya apabila kita makan tidak teratur. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita berusaha untuk makan di jam makan. Ya. Tetapkan jam makan Bapak dan Ibu. Prinsipnya yang tadi 5-6 jam jaraknya, makan terakhir sekitar 3-4 jam sebelum tidur. Dan setelah ditetapkan, taati. Supaya kita bisa memiliki tubuh yang sehat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan penyakit. Kita masuk pada prinsip keamanan. Memang tulisan Nyonya Ellen G. White ini juga sudah menyebutkan bahwa di dunia modern sekarang, penyakit di dunia binatang itu sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati dengan makanan-makanan hewani. Bukan salahnya makanan hewani. Makanan hewani yang halal itu nggak ada masalah bagi manusia. Tapi karena penyakit, karena polusi, dan lain sebagainya, akhirnya makanan-makanan tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Ya. Saya kasih contoh tentang kandungan merkuri pada ikan yang ada di Indonesia. Ini saya ambil contoh satu dari beberapa penelitian yang saya punya. Saya punya beberapa penelitian ya, jurnalnya. Semua menyebutkan kandungan merkurinya ada. Nah, kenapa saya suka jurnal ini? Karena cara mereka ngambil sampelnya, metode pemeriksaan merkurinya mereka sampaikan. Ada jurnal yang bilang merkuri nggak ada, tapi setelah dilihat mereka nggak tahu metode pemeriksaannya seperti apa. Kalau jurnal-jurnal ini jurnal yang memang jujur menyatakan ini metode penelitiannya, ini cara pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Dan semuanya menyebutkan ada kandungan merkuri di dalam ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Tapi memang dosisnya bukan dosis toksik. Tapi kita harus hati-hati karena merkuri ini di dalam tubuh manusia, merkuri dalam tubuh manusia ini susah di metabolisme. Masuk 10, tubuh kan harus kurangi. Kemampuan tubuh mengurangi setengah, namanya half life ya. Kemampuan tubuh mengurangi setengah itu bisa 1 bulan atau 3 bulan, bahkan ada jurnal yang mengatakan di otak bisa sampai 20 tahun baru dia berkurang jadi setengah. Tidak heran walaupun dia bukan dosis toksik si merkuri di dalam ikan, kalau kita ikan terus kita makan, terjadi akumulasi dan akhirnya lama-lama terjadi keracunan merkuri. Apakah ada penyakit yang terkait dengan keracunan merkuri? Ada, bahkan sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa kasus, tapi belum dianggap sebagai bagian dari merkuri. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika Serikat, para dokter saraf sudah sepakat bahwa penyakit ALS namanya, amyotrophic lateral sclerosis, itu salah satu penyebabnya adalah karena keracunan merkuri pada ikan. Itu sudah ada. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, saya punya jurnalnya, nanti kita share tentang masalah itu. Itulah alasannya kenapa kita tidak terlalu menganjurkan merkuri. Ya. Tidak heran WHO tadi menyebutkan bahwa makanan sehat itu untuk pemenuhan kebutuhan omega 3 salah satunya adalah ikan. Walaupun bukan satu-satunya, karena pertimbangannya kalau itu dibilang satu-satunya, ya, maka orang akan cari ikan, makan ikan dalam jumlah besar, dan akhirnya masalah merkuri ini bisa jadi masalah yang signifikan. Ya. Kemudian selain itu,
Ada lagi satu hasil penelitian yang menarik. Ini penelitian sebenarnya penelitian yang bagi saya ini penelitian yang lucu gitu ya. Kok bisa ya penelitinya mau meneliti, tapi ini insight-nya bagus banget. Mereka meneliti apakah ikan itu stres. Kalau orang stres kan gula darah naik, ikan juga ternyata bisa naik. Ini dilakukan di Pangandaran, Jawa Barat. Dan kemudian mereka menemukan, jadi mereka tangkap ikannya, kemudian dikumpul seluruh spesies, kemudian mereka ambil darah si ikan itu dan diperiksa kadar gula darahnya. Hasilnya adalah seluruh spesies ikan hasil tangkapan nelayan berada dalam kategori stres. Kadar gula darahnya tinggi. Jelas hormon stresnya tinggi. Dan kalau kita mengonsumsi makanan-makanan seperti ini, ya otomatis akan berpengaruh juga di dalam tubuh kita. Ya, gula darah, hormon, dan lain sebagainya. Jadi inilah alasan-alasan kenapa kita dianjurkan untuk jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan hewani. Ya, karena makanan hewani itu binatang, ikan ketika dipotong, ketika ditangkap, akan mengalami peningkatan hormon-hormon stres di dalam tubuh. Dan itu ketika masuk dalam tubuh manusia, akan menjadi hal yang tidak sangat sehat. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kontinuitas. Seperti yang saya sebutkan di awal, pola makan yang Bapak dan Ibu sedang pelajari ketika mau untuk diadopsi, itu bukan hanya untuk periode waktu tertentu, tetapi harus diadopsi seumur hidup. Ada manfaat nggak? Jelas. Kalau kita konsumsi seumur hidup, artinya berat badan kita akan stabil seumur hidup. Kalau kita konsumsi seumur hidup, artinya investasi yang kita buang untuk kesehatan kita di rumah sakit akan menjadi nihil, ya akan menjadi nol. Karena kita nggak akan pernah sakit. Kalaupun sakit, cuma sakit flu dan lain sebagainya, sembuh sendiri. Asal prinsip pola sehat, new start, dan kemudian diet yang kita sedang pelajari, kita jalankan untuk seumur hidup. Nah, karena ini akan dijalankan seumur hidup, maka sarannya adalah, ayo jalankan dengan senang hati. Ya. Tadi kemarin saya juga masih ketemu dengan pasien yang saya sarankan, Pak, ayo jalankan pola makan ini dengan senang hati. Ya. Istilahnya saya sering katakan, jangan makan sehat dengan linangan air mata. Bisa paham maksud saya kan ya? Jangan makan sehat dengan linangan air mata. Artinya nggak niat, terpaksa. Aduh, kenapa makanan saya jadi seperti ini? Tapi makan gitu. Saya ada pasien yang seperti itu. Aduh dokter, saya nggak bisa kalau seperti ini. Saya nggak ada kebiasaan makan seperti ini. Saran saya kepada Bapak itu, ya udah Pak, kalau Bapak nggak bisa, jangan. Makan aja sesuai dengan yang Bapak mau. Jangan gitulah dok, terus sakit saya gimana dong? Ya memang akan sakit gitu saya bilang. Karena dengan makan makanan yang Bapak mau, risikonya untuk mengalami sakit besar. Bapak akan sakit. Jangan gitulah dok, terus gimana dong saya gitu. Terus saya jelaskan gini Pak, karena lebih baik saya bilang begitu, itu namanya pertimbangan risk dan benefit, keuntungan dan risiko. Saya bilang ke Bapak itu, saya anjurkan seperti itu Pak, kelihatannya agak kasar gitu. Ya udahlah Bapak makan apa saja, sakit ya sakit gitu. Kelihatan agak kasar, tapi sebenarnya maksud saya adalah kalau Bapak makan sehat dengan linangan air mata, Bapak nggak bisa, Bapak nggak niat, Bapak mengalami dua kerugian sekaligus. Satu, sudah makan jadi nggak menyenangkan, sakitnya tetap terjadi. Orang diabetes, makan makanan sehat, makan anti diabetes, tapi dengan stres, gula darah akan tetap tinggi. Ya, jadi kalau Bapak makan sehat nggak niat, makan sehat dengan linangan air mata, sudah makan jadi nggak enak, sakit tetap datang, tetap terjadi. Lebih baik Bapak pilih satu. Makan aja yang sesuai dengan Bapak mau, supaya Bapak menikmati makanan, walaupun akhirnya akan tetap sakit juga. Tapi kan cuma satu kerugiannya. Ya memang ini bukan anjuran yang ideal ya, tetapi maksudnya kalau pertimbangkan keuntungan kerugiannya ya inilah yang terbaik. Ya. Jadi harus dijalankan dengan senang hati. Ya, jangan jadi beban soal pola hidup sehat. Yang berikut adalah harus jaga keharmonisan sesama sahabat, keluarga ya. Jangan di rumah itu Bapak dan Ibu ada dua dapur, ada dua meja makan, satu makanan sehat, satu dianggap bukan makanan sehat. Tidak pernah dianjurkan hal seperti itu. Kalau kita mau mengadopsi pola makan hidup sehat, satu keluarga harus saling support satu dengan yang lain. Harus diikutin, jaga keharmonisan. Jangan saling mempersalahkan ya satu dengan yang lain. Ya, ketika saya dan keluarga saya sudah bisa, ketika ketemu dengan teman saya,
lu kok makan gitu? Oh, bakal kanker lu kalau kayak gitu. Jangan. Itu tidak diizinkan ya. Kita harus menjaga keharmonisan. Mungkin tetangga kita, teman kita itu sedang berjuang untuk melakukan pola hidup sehat yang baik. Jangan kita langsung to the point dengan mengatakan hal-hal yang akhirnya melemahkan semangat mereka. Jadi jaga keharmonisan. Karena ini prinsipnya untuk kontinuitas, untuk selama kita hidup. Jadi faktor-faktor ini kita harus lakukan. Dan yang terakhir, lakukan langkah demi langkah. Ya, jangan terlalu drastis. Ya, jangan terlalu drastis. Oh, besok saya langsung vegetarian, vegan lagi besoknya. Tidak seperti itu juga. Lakukan langkah demi langkah dengan senang hati. Supaya tubuh kita memiliki waktu untuk menyesuaikan dengan bahan baku nutrisi yang berbeda dari yang kita konsumsi sebelumnya. Sehingga tidak akan ada rasa lemes, tidak akan ada rasa pusing, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa prinsip kontinuitas ini. Jalankan dengan senang hati, jaga keharmonisan antar kita, ya, dan lakukan langkah demi langkah. Baik, ini adalah prinsip nutrisi 7K yang sudah diperkenalkan. Inilah cara kita untuk menilai makanan itu sehat atau tidak. Nah, nanti untuk pertemuan berikut kita akan detail masalah keanekaragaman, bahkan saya akan menyampaikan hasil-hasil penelitian terbaru, bagaimana orang itu sudah bisa tahu bahwa saya ini punya variasi genetik yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, nanti saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang berikut. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga materi saya ini bisa diterima dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pamela mungkin ya. Silakan. Ya, baik, Dr. Leri, saya lagi yang akan membantu untuk sesi tanya jawab kita, saya dengan Maria ya, Dok ya. Kita mau lihat lagi, ini sepertinya penjelasan dokter hari ini jelas sekali, Dok. Ini tadi saya juga menyimak, wah ternyata dari satu pisang itu ada pertanyaan sederhana yang kemudian jawabannya begitu komprehensif gitu ya. Tadi kita juga melihat bagaimana prinsip 7K itu yang dijelaskan. Ya, ini Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini, apakah ada yang mau bertanya? Ini dari chat saya lihat masih belum ada, tapi mungkin ada yang ingin menyampaikan setelah tadi mendengar penjelasan dari Dr. Leri. Baik, saya tunggu. Ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh unmute atau boleh tuliskan saja pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Dari penjelasan tadi dokter, oh ya ini sudah ada mulai masuk dok. Ya baik, kita mau coba mulai baca dan dokter nanti menjawab ya dok ya. Ini dari Ibu Hartini, saya lambung asamnya naik terus sampai ke tulang belikat. Harusnya bagaimana ya dok ya? Saya langsung jawab ya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau cuma lihat dari gejala seperti itu, ada kemungkinan ibu sedang menderita gastroesophageal reflux disease. Ya, nah GERD ya, yang kita kenal dengan GERD ya. Kalau ada rasa asam lambung naik, nyeri dan sampai ke tulang belikat ya, karena GERD itu sebenarnya dia itu penyakit itu adalah letaknya di masalah katup ya. Jadi ketika kita makan masuk di kerongkongan, antara kerongkongan dan lambung ya, itu ada ada katup di situ yang menahan supaya makanan dari lambung tidak naik lagi ke atas, terutama asam lambungnya, karena asam lambung itu sangat asam ya. Bahkan lebih asam dari jeruk yang paling asam sekalipun, si asam lambungnya HCl. Masalahnya katup ini longgar, kebuka, nggak kuat dia, sehingga yang terjadi adalah asam lambung ini masuk ke atas, dan ketika dia masuk ke atas, kerongkongan ini, esofagus namanya, itu nggak boleh kena asam. Kalau kena asam dia itu akan meradang, ya akan radang, dan salah satu gejalanya adalah nyeri. Dan nyeri ini bisa karena dia di dalam, jadi bisa terasa di mana-mana, bisa terasa di belakang dada, terasa di tulang belikat. Padahal sebenarnya dia karena di saluran esofagus itu yang kena asam lambung, bahkan bisa sampai di mulut bagian dalam, di farinks, larynx, sehingga orang itu akan mengalami kok amandel-amandel terus gitu kan, radang-radang tenggorokan terus, padahal dari GERD. Nah,
masalah seperti ini harus kita selesaikan dari akar penyebabnya, yaitu ya katup itu yang harus diperbaiki. Nah, sampai saat ini memang belum diketahui dengan jelas dan sangat pasti hal-hal faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelemahan dari katup. Tapi sudah ditemukan beberapa faktor risiko. Memang dari makanan, ya, terutama makanan yang berlemak tinggi, yang terlalu manis, terlalu asam, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya juga adalah karena kelebihan berat badan. Sehingga pada orang-orang yang kelebihan berat badan dan ada GERD, memang harus dianjurkan untuk turunin dulu berat badan. Nah, sementara menunggu berat badan turun, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita memang harus menghindari makan makanan yang menyebabkan katup itu menjadi lebih lemah. Ya, jadi kurangi dulu makan makanan yang merangsang, ya. Kemudian yang, mohon maaf, tapi yang makanan kemasan, coklat, dan belum berlemak dan lain sebagainya juga harus kita batasi untuk semua. Ya, dan kemudian harus makan teratur. Teraturnya nggak harus 3 kali per hari, ya, bisa sampai 6 kali per hari mungkin dimakan secara teratur supaya asam lambung itu ada kerjanya. Kalau dia sibuk kerja mencerna makanan, dia nggak akan naik ke atas. Tapi kalau dia dihasilkan dalam jumlah banyak, nggak ada makanan yang dicerna, naik tuh dia ke atas karena produksinya terlalu berlebihan. Tapi saya tetap sarankan untuk tetap ke dokter juga, karena mungkin ada beberapa kasus yang memang mau nggak mau harus dikontrol dengan obat dulu. Ya, karena kalau nggak risikonya besar loh itu, karena sama dengan terbakar tuh. Ya, ketika asam lambung itu masuk ke dalam mulut kita, itu sama dengan terbakar. Jangan lupa dulu mungkin kita pernah praktikum nggak waktu SMA, praktikum dan ada HCl-nya, asam klorida. Itu kan nggak bisa sentuh tangan, kayak hangus tuh tangan. Itulah asam lambung yang ada di lambung kita. Makanya lambung kita itu Tuhan sudah persiapkan dengan satu mekanisme supaya asam lambung itu hanya mencerna makanan, tidak melukai lambung. Tapi kadang-kadang mekanisme ini gagal karena kesalahan kita juga, akhirnya muncullah nyeri lambung, sakit mah, ya bahkan bisa sampai perdarahan dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk sementara saran saya seperti itu. Iya, Dok, ya, semoga itu bisa menjawab. Ini, Dok, pertanyaan berikutnya sepertinya sehubungan dengan tadi komentar dokter tentang katanya jangan ada 2 dapur gitu ya, Dok, ya. Nah, di sini Ibu Ria ini punya anak-anak nih, Dok, dan ia ingin menerapkan diet sehat. Jadi menu-menunya gimana ini kalau ada anak-anak kecil di rumah? Baik, terima kasih. Saya terus terang nggak tahu dengan sangat persis masalahnya apa. Tapi secara sederhana saya berpikir bahwa nggak ada masalah. Anak-anak juga kan memang harus diperkenalkan dengan makanan yang sehat. Ingat bahwa di materi kita malam ini kita tidak bahas menu. Oh, ini menu yang sehat, ini kuisin, masakan seperti ini yang sehat. Tidak. Kita membahas prinsip-prinsip. Ya, prinsip-prinsip dari makanan yang sehat itu seperti apa. Jangan lupa tadi kan ada slide-nya. WHO mengatakan basic principles-nya sama prinsip dasar. Jadi yang kita pelajari ini prinsip dasar. Soal penerapan itu akan individual banget, tergantung dari termasuk keluarga masing-masing. Jadi untuk anak-anak saya rasa nggak perlu 2 meja, anak-anak bisa tetap makan sehat, prinsipnya sama, jenis makanannya juga dari tumbuhan, variasi, ciptakan menu-menu makanan yang menarik selera bagi anak-anak. Saya pikir nggak ada masalah. Ya, kecuali mungkin ada hal spesifik yang saya nggak tahu. Nah, itu saya mohon maaf. Tapi menurut pendapat saya ini makan sehat tidak mengharuskan anak-anak juga nggak bisa mengikuti. Bisa. Kan bukan menu yang kita bicara soal prinsip. Jadi ya menu terserah bapak-bapak, terserah ibu-ibu di rumah untuk anak-anaknya seperti apa. Yang penting prinsipnya benar. Misalnya ya dalam keadaan sehat makanlah lebih banyak makanan tumbuhan. Prinsip-prinsip itu yang harus dibawa. Harus makan teratur. Itu kan nggak perlu 2 meja kalau makan teratur. Ya, harus makan jumlahnya sesuai. Ya, kalau jumlah sesuai kan nggak perlu jadi 2 meja. Itu yang saya bisa tangkap. Mohon maaf kalau saya salah tangkap dengan pertanyaannya. Tapi yang saya yakin seperti itu. Terima kasih. Oke, Ibu Ria ya, itu dari pertanyaan dari Ibu Ria. Oke, sekarang ini selanjutnya ini ada Ibu Dina yang minta saran juga. Ini katanya suaminya Ibu Dina ini kurus, kurang darah, dan dipaksa oleh Ibu Dina makan banyak, tapi beliaunya marah, Dok. Jadi sarannya bagaimana nih untuk mengatasi yang seperti itu? Oh, kurang darah, kurus, kurang darah, makan banyak, tapi bapaknya marah gitu. Ibu Dina tanya bagaimana itu, apa sebaiknya yang dilakukan begitu? Memang gini,
Kalau ada masalah berat badan turun, anemia, dan lain sebagainya, saran saya yang pertama adalah kunjungi dokter yang terdekat, kemudian tegakkan diagnosisnya apa. Ya, jadi apa itu masalahnya? Jangan sampai ada penyakit tertentu yang akhirnya menyebabkan produksi sel darah merah berkurang, berat badan turun, dan lain sebagainya. Jadi belajar selalu untuk mengatasi sesuatu dari penyebabnya, jangan mengatasi gejalanya aja. Kalau memang betul ini disebabkan karena makanan, asupan makan yang berkurang, maka anjurannya sebenarnya bukan makan banyak, bukan. Makan banyak nggak akan menyelesaikan, bukan berarti makan banyak orang akan jadi gemuk juga, belum tentu. Bukan berarti makan banyak, darahnya kemudian akan menjadi normal, sel-sel darah merahnya, belum tentu. Jadi bukan makan banyak, tetapi diatur supaya makan itu bervariasi, makan dari berbagai kelompok makanan itu dapat, sayur. Kelompok makanan itu ya, karbohidrat, protein, sayur, dan buah. 4 itu aja. Ya kadang-kadang orang bikin protein 2, protein hewani, nabati. Tapi pada dasarnya cuma 4 itu. Ya karbohidrat. Jadi semua kelompok makanan ini ada, variasi makanannya, bikin makanan jadi enak dan tetap sehat, maka Bapak nggak akan marah lagi gitu ya. Jangan paksa makan banyak. Saya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, nggak pernah menggunakan istilah makan banyak, walaupun itu orang sakit. Ya. Makan cukup, tapi memang cukup itu akan bervariasi bahkan antara individu. Bapak dalam keadaan seperti ini dibandingkan dengan keadaan seperti ini, bisa saja makanannya akan berbeda yang disebut dengan cukup. Jadi kita tidak bisa generalisasi ya. Tapi saran saya coba dicari dulu penyebabnya apa. Jangan sampai ada masalah penyakit tertentu, kita mau paksa dari makanan tetap nggak akan ada efeknya kalau penyakit itu belum diatasi. Mungkin itu dari saya. Ya dok, pertanyaan selanjutnya ini tentang jadwal makan dari pagi bangun tidur sampai malam lagi itu apa saja dok? Dan apakah sarapan itu kita harus makan nasi? Baik, terima kasih. Jadi jadwal makan itu seperti yang saya sudah sebutkan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, 2 atau 3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nggak harus semuanya makan di jam 6, jam 8, ya tergantung. Kalau mau makan pun jam 10 dan jam 4 sore setiap hari sih nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi ada prinsipnya, yaitu prinsipnya tadi saya sudah sebutkan sebenarnya bahwa jarak antar jam makan harus 5-6 jam dan makan yang terakhir harus 3-4 jam sebelum tidur. Kalau mau cari jam yang ideal, maka kita akan ketemu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi nggak harus seperti itu, disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Tapi jaraknya 5-6 jam, dan makan terakhir kurang lebih 3-4 jam sebelum tidur. Mungkin itu jadwal makan yang dianjurkan. Sarapan harus nasi? Jawabannya tidak. Tidak. Nasi itu adalah kelompok karbohidrat. Saya sangat menyarankan jangan nasi terus. Variasi karbohidrat, hari ini kentang, besok nasi, besok ubi, besok singkong, ya. Atau tiap pagi nasi, tapi siangnya itu kentang, malamnya itu singkong. Terserah, suka-suka kita. Prinsipnya asal bervariasi. Usahakan bervariasi sevariatif mungkin. Nggak harus nasi, ya. Jadi orang sehat itu bukan harus dari nasi aja. Oke dokter, ke pertanyaan selanjutnya, ini apakah gorengan itu memicu asam lambung? Ada yang suka bilang kalau makan kebanyakan kacang-kacangan itu jadi asam urat. Jadi 2 pertanyaan ya dok ya. Apakah itu benar? Jadi tentang gorengan memicu asam lambung dan kacang-kacangan asam urat. Gitu dok. Baik, terima kasih. Jadi goreng-gorengan itu tidak memicu asam lambung ya. Tidak dengan makan gorengan asam lambung dikeluarkan lebih banyak, tidak ya. Tetapi pada orang yang ada asam lambung, kadang-kadang sakit mah dan GERD ini kadang-kadang disamakan. Nah, memang kalau orang terlalu banyak makan lemak, justru yang akan bermasalah adalah GERD ya. Jadi katup itu yang akan menjadi kurang mantap untuk menahan asam lambung. Jadi akhirnya makan gorengan, rasa perih. Berpikir bahwa asam lambung jadi banyak, bukan. Goreng-gorengan itu melemahkan. Makanya tadi saya bilang makanan berlemak, coklat-coklat itu memang harus dibatasi. Atau kalau perlu dihindari dulu untuk sementara sampai masalahnya selesai benar. Jadi minyak-minyak itu justru membuat si katup, namanya adalah lower esophageal sphincter, LES, LES, katup yang memisahkan antara tenggorokan kerongkongan manusia, esofagus, ya dari mulut ke esofagus dan lambung. Ya.
Ada katup di situ, dan katup ini fungsinya supaya asam lambung jangan naik ke atas, karena si esofagus ini nggak boleh kena. Kalau kena asam, wah dia rasa seperti terbakar dan nyeri banget. Jadi itu yang terjadi. Gorengan bukan memicu asam lambung, tapi dia melemahkan sphincter sehingga asam lambung keluar. Jadi bukan asam lambung yang jadi banyak, tapi karena kelemahan dari katup. Yang kedua, orang bilang makan kacang-kacangan asam urat. Apakah itu benar? Ini bisa benar, bisa enggak. Ya, benar, tapi bukan karena asam uratnya. Benar karena asam kacang-kacangan itu kan saya sudah jelaskan tadi, dia kalorinya tinggi sekali. Ya, kacang tanah kan tadi 585, ya almond berapa ratus gitu per 100 gramnya. Kalau orang makan terlalu banyak, akan terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. Dan salah satu efek yang akan muncul pada orang dengan faktor genetika tertentu adalah asam urat. Jadi asam urat itu harus kita pertimbangkan masalah lemak yang mengganggu fungsi dari ginjal. Tidak heran rekomendasi nomor 1 untuk penderita asam urat adalah turunkan berat badan, turunkan massa lemak. Kacang-kacangan nggak langsung maksudnya. Terlalu banyak makan kacang, naik berat badan. Itu baru jadi asam urat. Tapi kacang-kacang sendiri kalau orang dalam keadaan normal, nggak ada asam urat, makan kacang, nggak akan bikin asam urat selama jumlahnya tidak berlebihan. Ya, jadi kacang-kacangan ini tidak masuk pada makanan yang harus dihindari pada penderita asam urat. Tidak. Ya, dia hanya harus hati-hati aja. Hati-hati dalam pengertian karena kalorinya terlalu tinggi. Sayur pun sekarang sudah tidak. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di webinar ini, di Zoom ini, jangan lagi bilang ya bahwa sayur itu bikin asam urat. Nggak ada lagi ilmunya. Sayur hijau bikin asam urat gitu kan. Nggak ada lagi. Di dunia ini nggak ada lagi ilmu itu. Dulu iya, tapi sekarang nggak lagi. Ya, jadi orang yang asam urat justru harus makan sayur. Rekomendasi sayur pada penderita asam urat harus dimakan, bukan nggak boleh dimakan, harus dimakan. Ya. Yang harus kita hindari pada asam urat masih tetap jeroan, daging, bahkan ada penelitian bilang ikan sebenarnya. Ya. Kemudian gula, ya gula harus dihindari, sirup-sirup harus dihindari pada asam urat, ya alkohol itu harus dihindari. Tapi sayur, kacang-kacangan enggak. Tapi tetap walaupun enggak bukan berarti makan, jangan lupa, walaupun sehat enggak boleh makan banyak. Terukur jumlahnya, dan kacang-kacangan jumlahnya seperti yang saya sebutkan tadi cuma sedikit sekali jumlah rekomendasinya. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Dokter, ini dari Pak Aang ditanyakan bagaimana cara mengukur kalori dari makanan yang kita makan. Ya, ada caranya. Ya, ada caranya. Dan bahkan sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi di mana kita bisa mengukur kalori. Ya. Tapi saya secara pribadi sih tidak sangat menganjurkan untuk kita terlalu disibukkan dengan menghitung kalori. Ada cara yang bisa kita lakukan supaya kemudian kita tanpa menghitung kalori kita bisa melihat saya cukup makannya, yaitu dengan makan sesuai dengan isi piringku dari Kemenkes. Ya, jadi coba lihat isi piringku dari Kemenkes, nanti di browse sendiri aja ya, isi piringku Depkes atau Kemenkes, maka akan keluar gambar piring, nasi sepertiga, sayur sepertiga, buah, kemudian sepertiga sisanya dibagi dua untuk setengah buah, setengah lauk pauk protein. Protein itu pun dua ya, setengah untuk hewani, setengah untuk nabati. Jadi jatuh-jatuhnya hewani sedikit aja. Makan berdasarkan metode itu saja, kemudian timbang berat badan secara berkala. Kalau berat badan kita cenderung naik, berarti makanan kita masih cukup banyak. Cari piring yang lebih kecil, tapi tetap rasionya sama. Piringnya lebih kecil, artinya kita kurangin kalorinya secara keseluruhan, tanpa perlu menghitung. Dan akhirnya kita akan temukan, oh kalau saya pakai piring yang kecil ini, berat badan saya nggak naik. Itu berarti kalori saya cukup. Ketika saya banyak aktivitas, pasti kalori saya akan bertambah kebutuhannya, makan dengan piring yang lebih besar, tapi rasionya tetap seperti isi piring. Itu cara untuk mengukur kalori secara praktis. Tapi kalau mau detail, pakai aplikasi aja. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk menghitung kalori. Dan saya lihat semuanya sih oke, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya semuanya bagus. Ya, ada aplikasi Fat Secret dan lain sebagainya. Silahkan. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Terima kasih, Pak. Pak Aang ya, Pak Aang ini yang bertanya. Oke, ini dari Ibu Noni, Dok, tentang
minta tolong gitu ya, berikan model makanan untuk penderita diabetik. Ya, sederhana. Pada penderita diabetik, makanannya itu sama seperti pada orang non-diabetik, pada orang sehat. Apa sih rekomendasi makan untuk orang sehat? Itu yang saya sudah sampaikan. Lebih banyaklah makan makanan tumbuhan. Pada diabetik, sarannya adalah sama dengan orang sehat, lebih banyak makan makanan tumbuhan dan harus ketat menjalankannya. Yang membedakan dengan orang sehat hanya kata ketat. Harus strict menjalankannya. Kenapa? Karena pada penderita diabetik, toleransi tubuh kalau kelebihan makanan tertentu itu sudah hilang. Langsung naik gula darah. Sehingga harus ketat menjalankan. Jadi Ibu Noni nggak usah pusing tuh makanan apa. Ikut aja yang tadi isi piringku itu. Ya, bisa nggak orang diabetik makan nasi? Bisa. Ya, tetapi ya jangan nasi terus, kan sudah disampaikan tadi prinsipnya bervariasi. Hari pagi nasi, nanti siang lain sumber karbohidratnya. Kemudian kalau makan nasi berapa banyak sesuai dengan isi piringku tadi, sayurnya juga 1:1. Seberapa banyak nasi, sebanyak itu juga sayur yang harus kita makan. Kemudian buah ada, dan kemudian ada lauk pauknya. Nggak ada. Sekarang ini nggak ada rekomendasi tertentu untuk penderita diabetes. Oh harus makanan ini, nggak boleh ini, nggak ada. Ya sama dengan orang sehat, tapi bedanya dia harus tepat menjalankan. Ya, kalau sedikit aja melanggar, naik tuh gula darah. Karena kemampuan toleransi tubuh sudah hilang. Jadi makan lebih banyak makanan tumbuhan, Bu Noni. Itu akan sangat membantu. Ya, kami sudah buktikan di rumah sakit tempat saya bekerja ini, kami punya program pendampingan untuk penderita diabetes selama 12 minggu. Makanan yang dianjurkan seperti yang saya sampaikan tadi, HbA1c-nya mengalami kemajuan luar biasa dalam 3 bulan. Apalagi kalau diteruskan, kan? Prinsip kontinuitas kan ini diadopsi seumur hidup. Kalau diteruskan, 1 tahun berikut, 2 tahun berikut sudah nggak pakai obat diabetik lagi pasti. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan Ibu Noni tetap semangat ya. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada rekomendasi yang khusus untuk diabetik. Seperti orang sehat. Iya, ini bentar dok, saya harus scroll down dulu, ini kayaknya laptop saya agak gimana. Tadi kayaknya ada ibu yang bertanya 3 ya secara langsung. Ini saya, oke, ini yang pertama itu dia mau tanya tentang rasanya. Tadi saya lihat ada tentang garam ya dok ya, kalau mungkin. Ya, Nah, ada. Kalau di saya ini bisa Bu. Saya bacain aja Bu Maria. Oke, ya. Ini dari Ibu Betty. Ibu Betty ya betul. Kunarto, ya. Pertanyaannya beda antara Himalayan salt dan garam dapur, mana yang lebih sehat? Ya, saya harus minta maaf nih karena dulu memang saya sering beranggapan bahwa Himalayan salt itu lebih baik, tapi penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa sama saja dari kandungan natriumnya. Perbedaannya cuma di Himalayan salt itu dia lebih bukan hanya natrium klorida, tapi dia juga punya ada sedikit zat besi dan ada beberapa mineral yang lain. Jadi ada multi mineral di Himalayan salt. Ya, tapi dari soal kandungan natriumnya ternyata sama. Ya, ternyata sama. Nah, kalau ditanya mana lebih sehat, ya balik tadi di kondisi yang tadi. Ya, kalau kita memang oke dengan Himalayan salt, ya gunakan saja Himalayan salt. Tapi tetap jumlahnya tetap sama. Ya, dulu saya mengatakan Himalayan salt itu bisa dipakai lebih banyak. Ya, ternyata salah. Ya, penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa Himalayan salt itu kandungan natriumnya dibandingkan garam dapur sama. Jadi cuma dia mineralnya lebih banyak. Jadi kalau ditanya mana lebih sehat, ya mungkin Himalayan salt dari sisi mineral yang lebih banyak. Tapi sumber mineral manusia lebih cenderung berasal dari sayur dan buah-buahan, bukan dari garam. Ya, jadi silakan dipakai Himalayan salt. Kalau lagi nggak ada, mau pakai garam dapur biasa juga, iya. Tapi dengan catatan jangan terlalu banyak. Kemudian catatan yang berikut ada satu yang sering orang nggak perhatikan. Makanan yang ditaruh garam kan jadi enak. Karena sudah enak, akhirnya makan banyak. Itu jadi masalah. Jangan salahin garamnya. Garam mah nggak salah. Garam yang salah kita. Karena sudah enak, akhirnya kita, nggak bisa direm makan. Akhirnya jadi gemuk, jadi penyakit. Yang disalahin garam. Padahal garam tidak bersalah. Kemudian pertanyaan nomor 2, saya rutin meminum jus wortel, kale, dan beet setiap hari total 1 liter. Dan saya perhatikan kulit saya mulai menguning. Apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya, tetapi memang dianjurkan untuk segera mengurangi, yaitu namanya terjadi penumpukan beta karoten, ya, beta karotenemia di dalam
sel-sel tubuh kita. Ada orang yang memang sedikit aja langsung kuning. Ada yang sudah banyak, jadi nggak sama setiap respon setiap individu. Cuma kalau ada keadaan seperti ini, saran saya itu tidak berbahaya, tapi saran saya dikurangi sampai akhirnya hiperkarotinemia tersebut akan menjadi berkurang. Ya. Tapi itu nggak berbahaya sih, nggak. Sampai saat ini tidak ditemukan bahayanya. Tapi ya tetap harus dikurangi kalau ada tanda-tanda seperti itu. Artinya nutrisi yang masuk termasuk beta karoten itu over untuk dalam jumlah seperti itu sudah over di dalam tubuh Ibu Betty. Jadi harus dikurangi kan kalau over nggak ada gunanya tuh berarti. Jadi ya aku dikurangi lah gitu. Tujuannya supaya ya kita makan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya, dan mungkin dari sisi finansial ya bisa lebih murah sedikit ya karena kita nggak perlu banyak pakai sebanyak itu ya. Tapi kalau berbahaya sejauh ini nggak ada sih hal yang menemukan bahwa hiperkarotinemia itu berbahaya pada manusia, belum ada penelitiannya. Ya, ini saya udah Kemudian bisa yang lihat berikut ya. Untuk kale ya dok ya, apakah itu ya, sebenarnya mentah atau matang ini? Nah, saran saya adalah variatif aja. Boleh sekali-sekali minum mentah, tapi yang matang juga iya. Ya, karena dua-duanya ada untung, ada ruginya. Makanan yang raw food ya, secara general saya bahas, raw food itu keuntungannya nutrisinya masih lengkap. Kekurangannya zat anti nutrisinya juga ada. Tanin, asam fitat, dan lain sebagainya. Kenapa zat anti nutrisi ini? Jeleknya apa? Jeleknya adalah ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan menghalangi penyerapan dari nutrisi yang lain. Itu jeleknya. Makanan yang dimasak, jeleknya adalah kandungan nutrisinya turun, karena sudah diproses dengan pemanasan dan lain sebagainya. Keuntungannya adalah zat anti nutrisinya hilang. Sehingga walaupun sudah turun nutrisinya tinggal 80%, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia diserap lebih banyak. Karena sudah nggak ada zat antinya di dalamnya, karena asam fitataninnya udah nggak ada. Bukan nggak ada sama sekali sih, tapi sudah sangat minimal. Jadi masing-masing ada keuntungan, ada. Saran saya adalah ya variasi aja. Kadang kita bisa pakai mentahnya, kalau mau pakai juga matangnya silahkan. Itu yang dari saya. Terima kasih, Bu. Masih sehubungan dengan terapi terapi wortel lambung, apa bisa juga dibantu detox atau harus melakukan endoskopi? Ya, ini mungkin. Ya, sebenarnya menurut pendapat saya pertanyaan ini dua hal yang sangat berbeda sebenarnya ya. Kalau kita menggunakan jus wortel, jus buah, apakah bisa meredakan asam lambung? Jawabannya tidak ya, karena justru makanan yang masuk apapun itu akan merangsang asam lambung keluar. Masalah yang ada di asam lambung yang paling orang nggak nyaman itu rasa nyerinya, ya karena ada iritasi atau luka di dinding lambung. Ya, makanan-makanan ini tujuannya bukan mengurangi asam lambung, tapi membantu untuk mempercepat penyembuhan luka di lambung. Jadi nggak apa-apa dikonsumsi silahkan, tapi dia nggak akan mengurangi asam lambung, justru dia akan merangsang asam lambung untuk keluar. Tapi dengan adanya nutrisi dari wortel dan buah ini, maka penyembuhan dari luka yang ada di lambung itu akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau ditanya apakah asam lambung ini bisa dibantu dengan detox atau harus melakukan endoskopi, itu dua hal yang berbeda. Endoskopi itu bukan terapi. Detox itu terapi. Ya, detox itu terapi, tapi saya saran sih harus hati-hati ketika kita detox pada penderita asam lambung. Karena kita nggak tahu derajat kerusakan lambung seberapa besar. Karena kalau derajat lambungnya itu sudah sampai luka, ada perdarahan, saya nggak menganjurin untuk cepat-cepat di detox. Perdarahannya itu bisa menjadi lebih parah gitu ya. Harus smooth banget ya, detoxnya itu harus dengan detox yang sangat khusus caranya ya. Nah, kalau endoskopi itu bukan terapi, itu untuk diagnostik. Jadi dimasukin selang hanya untuk lihat itu lukanya di mana, berapa besar derajat kerusakannya, apakah ada perdarahan atau tidak. Itu tujuannya. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi jangan mensinkronkan, oh saya mau pilih detox aja atau saya mau pilih endoskopi. Itu dua hal yang sangat berbeda. Endoskopi untuk diagnosa aja, bukan untuk terapi. Sementara detox itu termasuk dari terapi. Walaupun saya tetap saran ya, jangan, ini tidak menghentikan anjuran saya untuk terapi yang sedang dokter berikan ya. Ya kalau dokter lagi kasih obat sementara ada rencana, jangan karena saya bilang seperti ini dan kemudian akhirnya tidak menggunakan obat lagi ya. Harus konsultasi dengan dokter yang memberikan obat maksud saya. Ya.
Itu dari saya. Terima kasih. Semoga cepat teratasi masalah lambungnya. Ini kayaknya banyak yang masalah sakit lambung. Iya, tadi Jangan jawab lupa salah satu, pertanyaannya di sana ya dok ya. Agak ya cukup. jangan lupa salah satu penyebab asam lambung itu adalah stres. Kalau stres apakah bisa menyebabkan peningkatan asam lambung? Jawabannya iya. Ya. Oke, kita lanjut dok. Ini pertanyaan, apakah makanan dari kedelai meningkatkan kadar hormon estrogen dan tidak baik untuk wanita yang memiliki ketidakseimbangan hormon, misalnya pada wanita yang terkena kanker endometrium? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, jadi berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa hal ini tidak seperti itu. Ya, memang betul bahwa kedelai itu ada fitoestrogen, ya, tapi dia ternyata berbeda dengan estrogen yang berasal dari tubuh manusia. Bahkan kerjanya itu kontradiksi, berbeda dari estrogen yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Jadi nggak ada masalah. Tapi balik lagi ke yang tadi, mau pakai kedelai berapa banyak? Ya, jangan lupa kedelai itu bagian dari legumes yang jumlahnya juga tidak dibutuhkan dalam jumlah besar di dalam tubuh. Jadi balik lagi ke yang tadi, berapa banyak dulu dong jumlahnya. Tapi kalau dia menyebabkan atau memperburuk PCOS ya, dan kanker endometrium, bahkan kanker payudara dan lain sebagainya, penelitian menemukan tidak. Ya. Iya, oke. Baik dok, ini ada pertanyaan, kalau sayur itu yang mentah ya dok ya, sayur atau buah, itu untuk supaya higienis gitu loh, dicuci, bagaimana itu? Apakah cukup dengan dicuci dengan air mengalir saja? Ya, baik, terima kasih. Memang sejauh ini kelihatannya nggak cukup hanya dengan air mengalir. Ya, karena ada beberapa residu pestisida dan mungkin jenis-jenis senyawa kimia yang lain yang nggak larut air. Jadi memang dianjurkan kalau itu pakai sabun yang khusus untuk mencuci makanan. Ya. Jadi saran saya seperti itu sih, kalau memang ada pakai aja sabun untuk mencuci makanan, tapi tetap di bawah air mengalir. Ya. Tapi sejauh ini nggak ada kasus yang dilaporkan karena keracunan dari pestisida, insektisida dan lain sebagainya secara langsung dari bahan makanan yang dibeli di pasar gitu. Artinya gini, saya mau mengatakan bahwa kalau kita ada di satu tempat mau makan sayur nggak ada sabunnya, ya nggak apa-apa lah, cuci di air mengalir aja. Berdoa, nanti Tuhan yang akan selesaikan sisanya bagi kita. Daripada nggak makan sayur sama sekali, itu maksud saya. Oke, Masih dok. lebih untung makan sayur gitu daripada kita mau tidak makan sayur cuma gara-gara takut dengan pestisida dan Mencucinya lain ya. sebagainya. Oke. Ya. Baik dok, ini lanjutan dari Ibu Vivian. Ini tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak Dokter nih, katanya dia tangkap bahwa pasien diabetes itu bisa bisa sembuh sehingga tidak minum obat seumur hidup. Nah, apa benar seperti itu dok? Istilah sembuh untuk pasien diabetes belum diterima di dunia kedokteran. Ya, masih tetap dianggap bahwa penderita diabetes itu sebenarnya bukan sakit seumur hidup, bukan. Yang benar adalah minum obat seumur hidup. Jadi penderita diabetes bukan penyakit seumur hidup, bukan. Yang tepat adalah penderita diabetes minum obat seumur hidup. Itu yang benar. Nah, soal bisa sembuh memang belum diterima secara resmi di dunia kedokteran, masih kontroversi. Tapi dalam kenyataannya, banyak pasien-pasien yang akhirnya meninggalkan obat dan hidup sehat, terkontrol gula darah seumur hidup. Dengan catatan, pola hidupnya diubah 180 derajat ke pola hidup yang baik dan diterapkan seumur hidup. Maka akhirnya obat bisa dihentikan, bahkan insulin bisa dihentikan. Dan itu sudah kami buktikan di rumah sakit, di tempat kami bekerja. Ya, pasien-pasien diabetes itu ada yang memang sama dokternya bahkan, udahlah kalau gitu nggak perlu obat lagi. Ada. Dan selama dia menjalankan pola hidup itu, maka dia akan tidak menggunakan obat sampai seberapa lama Tuhan izinkan dia hidup di atas dunia. Tapi istilah sembuh memang secara resmi belum digunakan oleh dunia kedokteran. Jadi saya juga nggak pernah bilang bahwa diabetes sembuh. Sekarang istilah yang dipakai lebih lunak, reversing diabetes. Reversing ya, jadi mengembalikan diabetes kepada keadaannya yang semula. Itu lunak sih sebenarnya, tapi ya kalau orang sudah nggak pakai obat seumur hidup, gula darah terkontrol, ya itu kan sama aja dengan sembuh sebenarnya. Cuma hati-hati penggunaan kata diabetes bisa sembuh. Ya, itu belum diterima secara resmi di dunia kedokteran. Terima kasih. Lanjut dok, ini ada keluhan dari Ibu Rachel nih dok, katanya di tenggorokannya ada seperti dahak
kesulitan menelan? Itu apakah karena asam lambungnya naik dan bagaimana itu cara mengobatinya? Bisa. Jadi salah satu penyebab dari salah satu GERD itu ya itu karena dia masuk ke dalam saluran makan, maka saluran makan kita salah satu responnya akan mengeluarkan dahak. Tujuannya untuk menetralisir si asam itu sebenarnya, sehingga orang itu akan merasa seperti punya dahak terus ya. Bisa seperti ini, tapi saya nggak bisa pastikan apakah memang sakitnya dahaknya banyak dari situ atau dari masalah yang lain ya. Kan penyebab banyak dahak bisa disebabkan oleh berbagai hal di dalam tenggorokan kita. Tapi bisa dari situ. Cara mengobatinya seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Makannya itu jangan dulu bikin 2-3 kali ya, mungkin makan lebih sering ya, tapi dengan porsi lebih kecil. Jadi makan lebih sering porsi lebih kecil itu maksudnya gini, kalau kebutuhannya 1.500, dia makan 6 kali aja. Tapi setiap kali makan 250 kalori aja, supaya totalnya tetap 1.500. Ya. Supaya jangan naik tuh berat badan. Sementara kita menunggu penyembuhan dari luka lambung. Karena dengan makan lebih sering seperti itu, asam lambung yang dihasilkan itu ada kerjaannya. Kalau kita jaraknya terlalu panjang pada penderita sakit mah, nanti asam lambung itu nggak ada makanan yang dicerna, akhirnya dia mencerna dinding lambungnya sendiri. Nah, muncul nyeri itu. Jadi itu manfaat makan lebih sering. Tapi porsi harus lebih kecil supaya jangan jadi gemuk. Ya. Nanti kalau sudah sembuh, baru perlahan-lahan dikembalikan kepada pola makan 3 kali sehari. Ya, pelan-pelan. Dari 6, kalau sudah mulai sembuh, dari 6 kali bikin jadi 5 kali. Pertahankan 2-3 minggu. Oke, nggak ada masalah. Bikin jadi 4 kali. Pertahankan 2-3 minggu. Oh, nggak ada masalah. Baru jadi 3 kali. Artinya luka di lambung sudah sembuh. Aman. Oke, Tapi kita kalau masih ada jawab luka, ya. Ya, kita jawab 3 pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ini pertanyaan selanjutnya ini sama seperti pertanyaan saya juga nih, Dok. Ini apa perbedaannya memasukkan garam saat memasak di awal, di pertengahan, atau di akhir masakan? Mana yang lebih baik, Dok? Kalau ada bedanya berarti mana yang lebih baik begitu ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya masukkan garam ke bahan makanan itu, yang terjadi adalah si garam itu menjadi larut, ya. Dan sejauh ini yang saya mengerti, ya, mohon maaf kalau karena pertanyaan ini pertanyaan yang terus terang baru sekarang saya dapat, gitu ya. Yang saya mengerti adalah itu nggak ada bedanya. Yang saya mengerti ya, walaupun memang ada beberapa metode yang saya lihat nanti garam ditaruh belakangan garam, tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau saya lihat dari sudut pandang berapa kandungan natrium yang ada di dalam bahan makanan itu. Kalau urusan dia akan berbeda rasa, mungkin saja ya. Karena kalau kita taruh di awal masak, artinya dia akan proses pelarutannya itu akan lebih panjang. Karena kan baru mau masak kita sudah taruh. Tapi kalau sudah taruh di akhir, proses pelarutannya itu hanya terjadi dalam waktu yang pendek, sehingga mungkin saja taste-nya itu masih akan lebih terasa di akhir. Kalau dari awal, mungkin taste-nya itu karena sudah larut, sudah nggak terlalu terasa. Mungkin dari faktor itu. Tapi kalau dari sisi kandungan natrium dan lain sebagainya, ya tetap saja sama. Mineral itu cukup tahan panas, jadi dia nggak akan berkurang signifikan dengan pemanasan. Kalau mineral, kalau vitamin itu sensitif terhadap panas biasanya. Ya, rusak dia dan hilang. Tapi kalau mineral dia masih bertahan kalau hanya dengan pemanasan masak ya. Itu dari saya, mohon maaf. Ini masih menarik nih. Nanti kalau saya ada info sesi khusus ya, hal ini, soal ini pertanyaannya nanti mungkin bisa bisa saya share lagi. Oke. Ini Dok, ini Ibu Noni lagi. Tadi mungkin melengkapi ya. Apakah ini mungkin Ibu Noni, apakah ini masih sama dengan kondisi diabetes itu? Dokter, buah-buahan itu lebih baik jus atau dimakan seperti buah aslinya? Dan apakah boleh makan pepaya dan apel? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita kembali lagi ke prinsip 7K yang tadi, kondisi. Dalam kondisi orang sehat, nggak ada masalah sama sekali, bisa mengunyah dengan baik, jus bukan yang terbaik. Jus bukan yang terbaik dalam kondisi orang sehat. Tapi pertanyaannya, Dok, kalau saya sudah makan buah dikunyah, sekali-sekali mau makan jus boleh nggak? Ya boleh lah, kenapa enggak? Gitu kan? Tapi prinsip utamanya adalah buah itu dikunyah. Dalam keadaan tertentu, misalnya dalam kondisi orang sakit dan lain sebagainya, apalagi nggak bisa mengunyah, nggak mau makan,
maka pilihan yang terbaik, kualitas yang terbaik adalah jus. Jadi jus ini jangan disamakan gitu. Jadi apakah mana lebih baik, jus apa buah asli dimakan? Kondisi berbeda, kualitas dan kuantitas juga akan berbeda. Jadi mungkin itu yang saya bilang. Jadi dalam kondisi kita sehat, kalau nggak ada masalah sama sekali, pakai buah aja. Kalau untuk penderita DM, dianjurkan buah dikunyah, jangan di jus. Ya, lebih baik dikunyah langsung. Nah, kemudian pertanyaannya apakah boleh makan pepaya dan apel? Jawabannya sangat boleh gitu. Tapi jangan lupa buah dan apel, pepaya dan apel dimakan dalam koridor kebutuhan kita. Jangan di luar itu. Karena kalau enggak sama dengan pisang tadi, dia bisa menyebabkan peningkatan berat badan ya, karena dia juga punya nilai kalori walaupun enggak sebanyak kacang, enggak sebanyak daging dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari saya seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima. Iya, ini ada lagi nih dok yang masuk nih ya, kita bisa jawab. Ini untuk pola makan besar ya, seperti lazimnya kita bisa 3 kali sehari dan ada snack in between gitu ya dok ya. Apakah itu sesuai nggak dengan pola hidup sehat? Bukan pola hidup sehat ya, maksudnya gini, dalam kondisi sehat banget, nggak perlu lunch, nggak perlu snack, nggak perlu. 2 atau 3 kali aja sehari, dalam kondisi sehat banget. Tapi kalau dalam kondisi sakit mah misalnya, ya 3 kali makan besar, 2 kali snack itu memang bisa diterima. Ingat bahwa pola makan 3 kali makan besar dan 2 kali makan kecil ini adalah bukan pola makan baku sebenarnya ya. Ini cuma karena kami juga memang di gizi klinik diajarkan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya ini bukan pola makan yang baku. Nggak ada rekomendasi khusus bahwa itu harus seperti itu. Bahkan rekomendasi yang sekarang kalau memang orang sehat 2 kali aja per hari. Untuk penderita diabetes bahkan ada penelitian dengan 2 kali makan, tapi 2 kali makan berarti porsinya lebih gede ya. Kebutuhan 1.500 dibagi 2 berarti sekali makan 750 atau 800 dan 700. Itu gula darah akan lebih terkontrol. Jadi 3 kali makan besar, 2 kali snack itu bukan aturan baku sebenarnya. Ya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi apa yang kita melakukan. Yang pasti kondisi sehat, nggak ada masalah penyakit keadaan sama sekali. Anjurannya adalah 2-3 kali waktu makan per hari tanpa makan di antara jam makan. Itu jawabannya. Iya, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Saya rasa ini sama ya dengan tadi pertanyaan tentang garam. Ini ya, apakah mau dijawab atau nanti bisa dikasih, maksudnya nanti deh sesi berikutnya dokter jelaskan nanti lagi. PR lah buat saya. PR ya, saya coba cari referensi untuk minggu depan. Iya, jadi Ibu Esti Sofyan ya, dan ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin punya pertanyaan yang sama tentang garam nih, ibu-ibu biasanya kan suka masak untuk bisa datang lagi kalau misalnya kami undang untuk datang ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tadi ini ada satu pertanyaan saya simpan dari tadi, dok, kan beberapa yang tanya, dokter ini prakteknya di mana katanya? Oh. Iya. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Advent di Bandung. Oke. Di Bandung. Ya. Rumah Sakit Advent Bandung, Bapak Ibu. Ya. Baik, ini kita sudah sampai dok di pertanyaan yang terakhir. Terima kasih ya, ini juga banyak ibu bapak yang terima kasih kepada dokter atas jawaban-jawabannya. Saya juga ikut menyimak, menikmati dan mendapatkan manfaat. Baik, kita akan akhiri ya dok ya sesi hari ini, dan minggu depan akan paruh yang ketiga nih, harus datang kembali untuk bisa mendengar Dr. Lery membahas makin banyak sehingga ilmunya makin komplit. Baik dok, kami undang Dr. Lery untuk bisa berdoa. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mencintai kami manusia, sehingga banyak sekali pesan-pesan sehat yang Tuhan titipkan melalui berbagai media, berbagai catatan, melalui institusi-institusi kesehatan, penelitian-penelitian, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa semua ini Tuhan maksudkan supaya kami manusia sementara hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan karena dosa ini, kami bisa tetap sehat, bisa berbahagia, dan bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Itulah sebabnya kami bermohon supaya Tuhan mampukan kami untuk dapat menerapkan pola hidup sehat yang baik dan benar yang telah kami pelajari, sehingga maksud Tuhan supaya kami tetap bahagia, sehat, sejahtera di atas dunia ini dapat menjadi bagian kami. Kami mau berdoa buat semua panitia,
teman-teman dari Balai Sehat Ministry, bahkan bagi kami semua yang hadir, Bapak dan Ibu yang hadir di Zoominar ini, kiranya Tuhan juga akan memberikan berkat kesehatan. Kami mau doakan khusus bagi peserta seminar yang mungkin berada dalam keadaan kurang sehat, yang dalam keadaan sakit, kiranya tangan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan kami yakin bahwa apabila Tuhan yang menjamah tubuh mereka, kesembuhan tersebut adalah kesembuhan yang sempurna, yang bisa dipertahankan tetap sehat apabila kami tetap mengadopsi pola hidup sehat yang juga Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Sekali lagi terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.